Usaha Brian. Ipana sudah berada di dalam kamarnya setelah meminta untuk digendong oleh Fajri. Ia tersenyum sambil menatap langit kamar yang dihiasi beberapa bintang dan bulan. Perbincangan dengan Fajri tadi membuatnya bisa berpikir lebih jernih. Apa aku harus menerima Tono sebagai pacarku atau sebagai suamiku? Tanya Ipana kepada dirinya sendiri. Nah, aku mencintaimu, tidakkah kamu menyadarinya? Tanya Tono. Ungkapan Tono tadi sore selalu berputar di kepalanya. Wajah cantik Ipana merona ketika kembali mengingat kata-kata itu. Nah, apa kamu mau jadi pacarku atau apa kamu mau menjadi istriku? Ucap Tono mengeluarkan kotak cincin dan membukanya di hadapan Ipana. Apa dia serius ingin menjalin hubungan denganku? Ah Tuhan, aku juga mencintaimu Tono. Pekik Ipana tertahan. Ipana terkejut, sifat dingin dan tenangnya melebur saat ini. Ia duduk di atas ranjang sambil memegang pipinya yang terasa panas. Ya Tuhan, apa cinta bisa membuat orang kehilangan akal sehat? Dari tadi aku tersenyum sendiri hanya karena mengingat laki-laki itu, ucap Ipana frustasi. Tring, from Mr. Tono. Malam cantik, sudah tidurkah? Kenapa kamu selalu berputar di dalam otakku? Aku tidak bisa tidur karena wajahmu yang cantik itu selalu terbayang memenuhi isi kepalaku. Aku sudah tidak sabar mendengar jawabanmu, Nah. Ya Tuhan, semoga Nona cantik ini membalas perasaanku walaupun itu terasa mustahil. Wajah Ipana semakin merona membaca pesan dari Tono. Aku bisa gila sebentar lagi. Benar kata abang kalau cinta bisa membutakan segalanya. Ucap Ipana semakin tidak bisa menahan senyumnya. Ipana memilih untuk mengabaikan pesan itu dan segera tertidur dengan perasaan yang bahagia. Pagi menjelang, hari Minggu yang selalu dinanti oleh banyak orang, menjadi pilihan Ipana agar bisa kembali tidur dan mengistirahatkan badannya daripada harus pergi keluar dan membuatnya semakin lelah. Tanpa ia sadari, seorang gadis kecil masuk ke dalam kamar yang masih gelap itu dan melihat keadaan Ipana dengan tatapan rindu. Apa Nana sakit? Tanya Naila yang sudah naik ke atas tempat tidur. Nana bangun, panggil Naila sambil menguncangkan badan Ipana pelan. Sayang, sini tidur sama Nana. Nana ngantuk banget, ucap Ipana membaringkan Naila dan memeluknya. Baiklah, ucap Naila. Ia begitu merindukan pelukan Ipana. Mereka terlelap dan saling mendekap satu sama lain dengan penuh kehangatan. Sementara di bawah, semua orang terlihat tengah panik mencari keberadaan Naila yang tiba-tiba saja menghilang. Naren sudah menangis. Ia merasa bersalah karena sempat mengacuhkan Naila yang ingin mengajaknya bermain. Hiks, Lala di mana? Maafin Naren, ucap Naren terisak di dalam gendongan Sapira. Nggak apa-apa sayang. Sekarang abang bantu cari Lala ya nak. Kalau abang nangis nggak akan menyelesaikan masalah sayang, ucap Sapira lembut sambil menenangkan Naren. Iya Momi, ucap Naren berusaha untuk berhenti menangis dan mencari keberadaan Naila. Ia terdiam berpikir sambil menghapus air matanya, menatap Sapira dengan mata yang masih berkaca-kaca, karena begitu khawatir dengan keadaan adik kembarnya yang cantik itu. Apa Momi sudah mencari Lala di kamarnya Nana? Tanya Naren. Di kamar Nana? Sepertinya belum, yuk kita ke sana sayang, ajak Sapira. Mereka melangkah menuju lantai 2 di mana kamar Ipana berada. Naren yang sudah sangat tidak sabar berjalan cepat menuju lift dan menekan tombolnya segera. Setelah Sapira masuk ke dalam bilik kotak yang menggunakan kaca transparan itu. Kemana sayang? Tanya Fajri dari lantai bawah. Mau ke kamar Nana, Dedi. Mungkin Lala ada di sana. Ucap Sapira tersenyum melihat wajah panik Fajri. Cepat beritahu aku jika Lala ada di sana. Ucap Fajri sebelum Sapira memasuki kamar Ipana. Iya, Dedi, ucap Sapira tersenyum. Ceklek, Lala, Nana, panggil Naren sambil menaiki ranjang queen size itu. Ia menyibak selimut tebal Ipana dan mendapati adik kembarnya tengah terlelap sambil berpelukan. Momi, Lala ada di sini lagi bobo, ucap Naren sambil berbisik. Syukurlah, yuk kita turun sayang. Ajak Sapira agar tidak mengganggu tidur Ipana. Apa boleh abang bobo di sini juga, Momi? Tanya Naren penuh harap. Boleh, tapi abang gak boleh ribut ya, kasihan Nana kelelahan, ucap Sapira tersenyum. Iya, Momi. Naren tersenyum dan ikut berbaring di samping Nela lalu memeluk saudara kembarnya. Momi tinggal ya, Bang, ucap Sapira keluar dari kamar Ipana yang masih gelap.
Sebelum menutup pintu, Sapira melihat jika Naren tidak menarik selimutnya kembali. Ia melangkah mendekat ke arah ranjang dan menyelimuti mereka bertiga. Tak lupa kecupan hangat yang penuh kasih sayang mendarat di kening mereka. Ia segera keluar dan memberitahukan kepada yang lain agar mereka berhenti mencari keberadaan Naila. "Bagaimana sayang?" tanya Fajri ketika melihat Sapira turun dari lantai 2. "Naila ada di kamarnya Dede, Mas," ucap Sapira tersenyum. "Hah, di kamar Dede?" ucap Fajri tidak percaya. Hampir saja ia mengerahkan semua orang untuk mencari keberadaan gadis kecil itu, sementara Fajri hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anaknya. "Astaga, kenapa anak gadisku begitu nakal?" ucap Fajri frustasi. "Anak siapa itu?" ucap Fajri terkekeh. Fajri menoleh ke arah sang ibunda sambil cemberut. "Kamu juga seperti ini waktu kecil, Kak?" tanya Fajri kepada Sapira. "Enggak, Bunda. Kakak dari kecil udah jadi anak yang baik," ucap Sapira terkekeh. "Tuh, dengar Bang, berarti sifat Lala itu turun dari kamu," ucap Fajri tersenyum. "Tapi kan abang gak senakal itu, Bunda," kilap Fajri. "Iya, abang gak nakal, tapi kerjaan kamu bikin Bunda panik terus," ucap Fajri mendelik. "Ih," Fajri pun ikut mendelik dengan perasaan lega yang perlahan menghampirinya. "Permisi, Tuan Nyonya. Di luar ada temannya Nona Ipana namanya Tuan Brian," ucap salah satu penjaga rumah Dirgantara. "Brian?" tanya Fajri mengernyit. "Suruh masuk saja, Pak. Ada yang ingin saya bicarakan kepadanya," sambung Fajri. "Baik, Tuan, permisi," ucap penjaga itu dan kembali keluar. Fajri dan Sapira memilih untuk pergi ke dapur memasak makan siang, sementara Fajri menunggu Brian di depan pintu utama. "Selamat datang, apa gerangan Anda datang ke rumah saya, Tuan Brian?" tanya Fajri menyambut Brian dengan ramah, namun tatapannya seperti mengintimidasi siapa saja yang melihat. Saya ingin bertemu dengan Ivana, Tuan. Apa ia ada di rumah?" tanya Brian sambil menggaruk tengkuknya. "Ada, Ivana sedang tidur. Apa kita bisa bicara sebentar?" ucap Fajri. "Bisa, Tuan," ucap Brian. Tiba-tiba saja keringatnya bercucuran keluar, menyeruak melalui pori-porinya, menebak apa yang akan dilakukan oleh Fajri nanti. Mereka segera menuju kolam berenang dan duduk di kursi santai yang berada di balik dinding kaca. "Silakan jangan tegang, saya hanya ingin mengobrol," ucap Fajri santai. Iya, Tuan." Brian begitu gugup jika sudah berhadapan dengan orang yang cukup berpengaruh di dunia ini. "Bagaimana hubungan kalian?" tanya Fajri to the point. Kami masih berteman, Tuan. Saya sedang berjuang untuk mendapatkan kembali hati Ipana. Mohon restu dari Tuan," ucap Brian tersenyum. "Restu? Itu semua tergantung perlakuanmu kepada adikku. Saya tidak ingin Ipana mendapatkan laki-laki yang kasar. Jangankan untuk bermain tangan, berani kamu membentak adik saya siap-siap untuk kehilangan kepalamu," ucap Fajri menyeduh teh hangat yang baru saja datang. Glek. Brian kesusahan untuk menelan ludahnya. Ia tahu jika Fajri tidak pernah main-main dengan perkataannya. "Kak, kalau masalah itu, saya tidak akan berlaku kasar kepada perempuan. Ya, walaupun saya sedikit pemaksa," ucap Brian dengan tangan yang gemeteran. "Nah, itu yang harus kamu pahami. Memaksa. Ipana bukan seperti gadis yang lain. Dia tidak ingin dipaksa, apapun yang ia lakukan itu adalah kehendaknya sendiri. Jika kamu ingin mendekatinya, jangan berbuat kasar dan melarangnya ini dan itu," ucap Fajri. "Apa maksud Tuan Fajri? Apa dia memberikan aku saran dan cara untuk mendekati Ipana?" Batin Brian menangkap sesuatu di balik ucapan Fajri. "Saya tidak akan melarang Ipana untuk dekat dengan laki-laki, tetapi siapapun mereka, aku akan mengawasi bahkan hingga ke kamar mandi sekalipun," ucap Fajri membuat Brian melotot tidak percaya. "Jadi jika kamu ingin mendapat restu dariku, bersikaplah dengan baik," sambung Fajri menatap Brian dengan sinis. Baik, Tuan," ucap Brian takut. Apa dia mengetahui kelakuan burukku selama ini? Sial, aku melupakan hal ini. Batin Brian mengutuk dirinya. "Kau pikir aku tidak tahu perangi kau selama ini? Bermain dengan wanita malam dan tidur sana-sini. Saya tidak akan mengizinkan kau untuk mendekati Ipana. Semoga bukan kau, laki-laki yang dicintai olehnya." Batin Fajri menatap Brian dengan dingin. Suasana canggung seketika. Fajri sibuk melihat ponselnya sedari tadi karena mendapat beberapa laporan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Ia hanya menatap datar layar ponselnya,
termasuk laporan mengenai kebiasaan Brian selama ini. Kita lihat saja sampai di mana usaha kau untuk mendekati Ipana, batin Fajri.